pagi para praktikan genetika sekalian. Sesuai dengan jadwal modul kita hari ini akan dilaksanakan simulasi mengenai pembuatan preparat kromosom mitosis akar bawang. Ada beberapa yang harus disiapkan terutama sebelum pelaksanaan praktikum, yaitu penanaman bawang bombay sehingga menghasilkan akar. Contohnya adalah penanaman bawang seperti ini. Ini bawang ditanam beberapa hari sebelum pelaksanaan praktikum hingga keluar akar. Anda bisa lihat ini adalah akar yang keluar dari bawang bombay setelah beberapa hari ditanam di dalam air. Yang perlu kita panen hari ini adalah ujung-ujung meristem, akar meristem, yang merupakan sel yang aktif membelah. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah menggunakan pinset atau menggunakan gunting, atau Anda bisa menggunakan cutter. Anda potong kira-kira 2 mm dari ujung. Ujung ini harus terbawa karena di bagian inilah di mana sel itu aktif membelah dan kita bisa melihat seluruh rangkaian fase mitosis. Hal pertama yang harus dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan praktikum adalah melakukan proses fiksatif. Kita akan memfiksasi ujung akar dari bawang ini dengan larutan fiksatif yang disebut sebagai larutan McClintock selama 12-24 jam sebelum pewarnaan kromosom. Cara kerjanya seperti ini. Anda bisa menyiapkan kaca arloji seperti ini, atau Anda juga bisa menggunakan petri dish. Pada kaca arloji yang seperti ini, kita akan memotong beberapa ujung akar dari bawang seperti ini. Jadi dipotong sepanjang 2 mili. Jika ada tetesan air dalam kaca arloji seperti ini, Anda bisa keringkan dengan tisu. Ya, Anda bisa lihat di sini saya memiliki ada sekitar 5 ujung akar yang sudah saya potong. Selanjutnya, Anda melakukan fiksatif dengan larutan McClintock. Pada prinsipnya Anda harus lakukan adalah merendam akar bawang ini. Anda bisa ambil pipet dari larutan McClintock ini, kemudian akar bawangnya direndam seperti ini. Kemudian ini ada penutupnya, bisa ditutup. Ini jadi akar bawang yang sudah direndam dengan cairan fiksatif McClintock ini kita siapkan sehari sebelumnya, kurang lebih 12-24 jam sebelum. Pada hari pelaksanaan praktikum, akar bawang yang sudah direndam di dalam cairan fiksatif, kemudian kita ganti cairannya. Anda bisa memipet cairan fiksatif McClintock di sini untuk dibuang. Kemudian jika Anda masih melihat ada sedikit cairan, Anda bisa membersihkannya dengan tisu. Pastikan saja bahwa ujung akarnya tidak tertarik ke tisu. Selanjutnya, jika sudah relatif bersih, Anda menambahkan cairan yang kedua, yaitu larutan Carnoy. Dengan prinsip yang sama, akar bawang ini direndam. Jadi Anda bisa menambahkannya.
direndam seperti demikian. Kemudian dibiarkan selama waktu yang telah disebutkan di dalam modul. Tahap selanjutnya setelah larutan kanoi selesai adalah memindahkan cairan kanoi dengan hati-hati, tentu saja ke tempat pembuangan hingga bersih. Apabila masih ada sedikit cairan, kita bisa menggunakan tisu untuk menyerap cairannya. Sekali lagi kita lakukan dengan hati-hati supaya tidak terbawa akarnya. Seperti ini. Setelah selesai, kita bisa menambahkan cairan yang ketiga, yaitu HCl 1 normal. Ini HCl 1 normal. Kita rendam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai penggunaan dengan HCl 1 normal, kembali kita bersihkan cairannya, kita tarik keluar. Sekali lagi dilakukan hati-hati. Seperti demikian. Kita juga bisa menggunakan tisu untuk membersihkan dari sisa-sisa cairan. Seperti ini. Setelah akar bawang ini diperlakukan dengan beberapa bahan kimia yang saya sebutkan tadi, maka tahap selanjutnya adalah pewarnaan kromosom dengan menggunakan pewarna, kita menggunakan asetokarmin. Anda bisa menambahkan sedikit saja, sebenarnya pada prinsipnya adalah sedikit terbenam, tidak perlu terlalu banyak. Seperti ini. Jadi ini memang akan memerlukan beberapa waktu supaya siap untuk diamati di bawah mikroskop. Jadi pada prinsipnya setelah diberikan pewarna seperti ini, karena pewarna ini mengandung asam, juga harus ditutup supaya tidak menguap dan tidak kering akarnya, dan kita tunggu hingga siap untuk diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara kita mempersiapkan preparat akar bawang dengan cara di squash. Jadi Anda membutuhkan akar bawang yang sudah diwarnai seperti ini. Anda butuh kaca cover atau cover glass, dan Anda membutuhkan kaca objek seperti demikian. Dan Anda juga membutuhkan bunsen. Akar yang sudah diwarnai ini kita dapat letakkan di atas kaca objek. Sebelum kaca objek ini dipakai, kita bersihkan dulu dengan alkohol 70%. Siapa tahu ada lemak-lemak yang masih tersisa.
atau membersihkannya dari debu jika Anda menggunakan kaca objek yang masih baru. Kaca objek kita bersihkan dulu permukaannya. Demikian, kemudian kita kering anginkan. Seperti ini. Kemudian pada akar bawang di sini kita bisa mengambil satu akar bawang. Ini biasanya sudah cukup lunak, jadi sebaiknya memang tidak menggunakan pinset. Biasanya kami menggunakan kuas seperti ini untuk ditaruh di atas kaca objek. Seperti demikian. Anda bisa lihat ini adalah akarnya. Ini akarnya. Nah, kemudian pada akar yang di kaca objek ini kita akan tambahkan 1 tetes pewarna. Seperti ini. Kemudian kita lalukan di atas api bunsen, tetapi saat melalukan ini Anda perlu hati-hati, cairan pewarna ini tidak boleh sampai mendidih, jadi betul-betul hanya lewat saja. Kira-kira sudah 3 kali dilewatkan ke dalam api bunsennya bisa dimatikan. Selanjutnya kita akan men-squash akar bawang ini. Anda ambil satu kaca objek seperti ini, kemudian Anda tempatkan 45 derajat di atas preparat. Anda bisa tahan dengan menggunakan ujung dari kuas seperti ini. Kemudian Anda tutupkan di atasnya. Selanjutnya untuk men-squash, Anda dapat menggunakan tisu seperti ini yang Anda lipat menjadi 4 bagian. Anda letakkan di atas kaca objek dan cover glass. Jadi letakkan di sini. Letakkan di sini. Selanjutnya, apabila Anda merasa cukup kuat untuk menekan ini dengan jempol Anda, silahkan. Saya tidak kuat, jadi saya akan menggunakan telapak tangan saya. Kemudian selanjutnya kita tekan, ini yang disebut dengan proses squashing. Kita squash akar bawang ini. Setelah berhasil membuat squash sampai seperti ini kira-kira, Anda bisa lihat, jadi preparatnya sudah rata dengan kaca objek seperti ini. Maka preparat ini siap untuk diamati di bawah mikroskop. Pertama-tama, sesuai dengan aturan menggunakan mikroskop, Anda gunakan juga dulu perbesaran yang paling kecil, 10 kali, kemudian 40 kali atau 400. Nah, perbesaran untuk mengamati akar bawang yang sedang bermitosis ini cukup sampai 400 kali. Anda tidak perlu melaksanakannya sampai 1000 kali, karena untuk 1000 kali itu biasa dipakai untuk mikroorganisme dan Anda membutuhkan minyak imersi. Tetapi sekali lagi, untuk mengamati kromosom akar bawang seperti ini, maksimum perbesaran adalah 400 kali. Sekali lagi, Anda harus
menggunakan mikroskop dengan baik, dimulai dari perbesaran yang paling kecil dulu, 40, 100, kemudian 400. Demikian simulasi pembuatan preparat kromosom akar bawang mitosis